Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, hari ini kita ketemu lagi sama Bu Gina. Ibu Gina nggak akan lupa mengingatkan kalian selalu memakai masker jika kalian berpergian ya, dan menjauhi kerumunan, dan tidak lupa selalu mencuci tangan setiap kalian sudah melakukan kegiatan. Jaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan agar selalu sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan berolahraga ya. Kalau sudah makanan bergizi tidak berolahraga sama aja, nanti tetap daya tubuh kita akan lemah gitu ya. Sudah siapkah belajar hari ini, Nak? Ya, kalau sudah siap, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga hari ini kita belajar dengan lancar dan bermanfaat. Ya, kita mulai ya. Perhatikan penjelasan Ibu Gina. Hari ini pendalaman materi masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, kita hari ini Ibu akan bahas di PB 1 dan 2 di kelas 6. Untuk anak-anak Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Semangat ya. Perhatikan penjelasan Ibu hari ini. Ya, mulai ya. Ibu akan bahas tentang di subtema 3 ini, judulnya itu bersatu kita teguh. Nah, bersatu kita teguh ini, persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Pasti bisa. Selalu rukun ya, bersatu sama teman-teman jika melakukan kegiatan. Lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ke-1, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi harus baku, tidak boleh tidak baku. Ya, kalau tidak baku itu yaitu seperti kita berbicara sama teman, bahasanya tidak formal, jadi bahasa sehari-hari ya. Kalau kata baku itu digunakan untuk menulis surat kabar, menyusun laporan, menyusun makalah, menyusun buku, dan lain-lain. Ya, lanjutkan ya. Ya, kita mulai. Ayo pilih dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku.
Ibu yang contoh pertama aktivitas, dan aktivitas yang pertama menggunakan V, yang kedua menggunakan F formula ya. Nah, mana yang menggunakan kata baku dan tidak baku? Ya, yang menggunakan kata baku yaitu menggunakan V. Yang tidak bakunya menggunakan huruf F. Nah, amfibi dan amfibi. Nah, yang tadi yang sebelah kiri kalian itu kata yang baku ya. Yang sebelah kanannya itu kata yang tidak bakunya. Besok ditulisnya esok. Cabai dibacanya cabai. Nah, jadwal, jadwal. Nah, komoditas jadi komoditi. Teknologi, kita biasa sebut teknologi. Negeri, negeri. Nah, di sini adalah kalimat baku dan tidak baku. Yang sebelah kiri baku, sebelah kanan tidak baku. Ya, kita lanjut ya. Ibu akan beri tugas sama kalian mencari kosakata baku dan tidak baku. Nah, carilah teks pendek yang bertema persatuan dan kesatuan. Carilah teks di media massa cetak ataupun internet. Tunjukkan kosakata tidak baku yang kalian temukan dalam teks tersebut. Tuliskan dalam format sebagai berikut. Nah, kalian membuat diagram ya, diagram kotak, yaitu ada nomor, kosakata tidak baku dan kosakata baku. Nah, contoh kalimatnya efektifnya seperti apa? Kemarin kan sudah mempelajari kalimat efektif. Kalian tulis kalimat efektifnya apa. Jadi satu saja kalimatnya, enggak usah dua lagi. Jadi satu aja menggunakan kalimat baku ya. Oke, selamat mengerjakan. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan pembelajaran 1, muatan IPA KD titik 343. Nah, Ibu akan bahas tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar kehidupan tetap dapat berlangsung. Ketika memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dimanfaatkan manusia untuk diambil dagingnya, susunya, telurnya, dan tenaganya. Sementara itu, tumbuhan dimanfaatkan manusia dengan memanfaatkan bagian akar, batang, daun, buah, dan bijinya. Nah, sudah seharusnya pemanfaatan bagian hewan dan tumbuhan tersebut tidak boleh mengganggu kelestarian hewan dan tersebut. Nah, di sini berikut beberapa contoh pemanfaatan bagi hewan dan tumbuhan oleh manusia. Yang Ibu ambil yaitu tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitar kita. Jadi polusi udaranya kita tidak terlalu kotor kita hirup. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar atau membuat makanan. Bisa juga daging, biasanya ada yang menggunakan daging lidah buaya ini untuk minuman juga, untuk membuat makanan juga bisa ya. Berikutnya yaitu Ibu ambil contoh pohon apa ini? Ya, mangrove. Mangrove.
Nah, di sini mangrove ini berfungsi atau manfaatnya untuk tumbuhan lingkungan dan manusia ini. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak, atau nanti untuk manusianya untuk mencegah abrasi. Ya, lanjutnya contoh berikut. Ya, kita lanjutkan ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Ibu ambil ini contohnya hewan apa? Ya, cacing. Cacing ini menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Dan gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori-pori. Yang ketiga, tanah yang berpori-pori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Jadi manfaatnya besar sekali ini cacing untuk tanaman kita. Jika tanaman kita banyak yang mati, kita akan kekurangan makanan, cadangan makanan. Ya, selanjutnya ya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Binatang apa nih? Ya, domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Jadi manfaat banget. Jadi kain wol bisa kita manfaatkan menjadi baju dan menjahit, ya, bahan menjahit. Lanjutkan. Ya, kita lanjutkan masih tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Ada banyak jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain sebagai penghasil bahan makanan dan menghasilkan oksigen, tumbuhan pun juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Seperti ada tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan industri, bahan bangunan, dan obat-obatan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu beri contoh manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, bahan makanan. Tumbuhan di sekitar kita banyak yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan itu antara lain batangnya, daunnya, buahnya, dan bijinya, dan akar pun juga ada yang menggunakan akar untuk bahan makanan itu. Nah, jadi semua dari atas sampai ke bawah dimanfaatkan semua ya tumbuhan itu oleh manusia ya. Yang kedua, bahan sandang. Nah, di bahan sandang ini, bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain itu katun yang terbuat dari kapas dan serat abaka yang berasal dari batang pisang abaka. Adapun rami dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Yang ketiga itu bahan bangunan. Bahan bangunan untuk membuat rumah biasanya berasal dari kayu. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ini contohnya pohon jati, pohon mahoni, pohon angsana, dan sengon. Nah, kayu ini juga dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga. Nah, lanjutnya bahan obat-obatan. Sebagian besar tumbuhan berkhasiat sebagai obat. Contohnya penggunaan bagian tumbuhan sebagai obat sebagai berikut, yaitu contohnya daun sirih untuk mengobati gatal-gatal. Yang kedua, daun kumis kucing untuk mengobati sakit ginjal ya. Yang ketiga, daun jambu biji, yaitu untuk
mengobati yang diare. Ya, kalian bisa coba. Kalian kalau diare, cobalah menggunakan daun jambu biji. Berikutnya yang kelima yaitu penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, dan minuman. Minyak atsiri ini dapat digunakan untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Contoh tumbuhan menghasilkan minyak atsiri ini yaitu kayu putih dan serai. Nah, serai itu untuk untuk masakan ya. Ya, selanjutnya bahan baku industri. Bahan baku industri ini merupakan bahan-bahan yang akan diolah menjadi bahan yang sudah jadi. Contohnya, bahan baku industri yang berasal dari tumbuhan antara lain getah karet untuk membuat ban dan getah pinus untuk membuat terpentin dan di industri cat. Nah, selanjutnya untuk bahan pewarna alami tumbuhan ini, bahan pewarna alami ini biasanya digunakan manusia untuk memberi warna pada beberapa jenis makanan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pewarna alami antara lain adalah kunyit sebagai warna kuning, serta suji dan pandan sebagai warna hijau. Nah, buah-buahan juga bisa jadi pewarna makanan seperti buah naga. Kita menggunakan yang warna ungunya ya, dan banyak juga jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir itu bahan penyedap masakan. Makanan yang kita makan akan bertambah serta akan lebih nikmat dengan menambahkan beberapa bahan penyedap. Beberapa contoh bahan penyedap makanan ini yang berasal dari tumbuhan adalah lada, pala, cengkih, dan serai dan jahe. Ya, selanjutnya manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, menghasilkan bahan pangan. Nah, ini hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, susu. Daging berasal dari ayam, sapi, ikan, dan kambing. Telur berasal dari ayam, itik, burung puyuh, sedangkan susu berasal dari sapi, kambing, dan kuda. Nah, sekarang menghasilkan bahan sandang. Beberapa bahan sandang berasal dari hewan. Ya, contohnya kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra dan wool yang berasal dari rambut domba. Selain itu, dalam pembuatan bahan sandang juga bisa dimanfaatkan kulit hewan seperti sapi dan kerbau dalam pembuatan jaket. Selanjutnya, bahan obat-obatan. Yang keempat, diambil tenaganya. Beberapa jenis hewan dapat dimanfaatkan tenaganya. Contohnya gajah yang dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut kayu, kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman, serta kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Yang terakhir yaitu bahan kerajinan. Sebagai kerajinan, bagian-bagian tumbuhan hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kulit sapi dan kulit kerbau tidak hanya digunakan sebagai bahan pembuat jaket, tapi bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit atau beduk. Ya. Selain itu, penghasil bahan kerajinan lainnya yaitu terdapat pada bulu angsa yang dimanfaatkan untuk membuat kok. Ya, yang kalian mainkan bulu tangkis yang menggunakan itu bulu angsa ya. Ya, kita lanjutkan ya. Masuk pembelajaran 1 muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Nah,
makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia maknanya itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Apa itu? Ini ada di peristiwa di perundingan Linggarjati ya, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto ini paling lambat tanggal 1 Januari 1948. Nah, di situ. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah Indonesia. Yang keenam, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan diganti dengan tata hukum nasional. Nah, selanjutnya, itu dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku antara lain, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghindari penonjolan SARA. Lebih dari 90 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah mengingkar untuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ingkar kesepakatan para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, kita lanjutkan. Yaitu manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, manfaatnya untuk kita sebagai penerus bangsa yaitu setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, minimal 12 tahun ya. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia agar tidak dibodohin oleh bangsa asing lagi, agar kalian cerdas dan pintar. Selanjutnya, itu setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia yang tadinya buruk jadinya membaik. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan jual beli ya. Selanjutnya, setelah merdeka, setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Ya, selanjutnya yaitu berikut contoh cara pelajar mempertahankan atau menjaga kemerdekaannya. Nah, di sini kita sebagai pelajar kita harus
memberikan contoh sikapnya, sikap apa saja yang kita harus lakukan, yaitu mendukung perkembangan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, ikut memajukan sektor pendidikan. Yang ketiga, melestarikan budaya asli Indonesia. Yang keempat, mengenal budaya Indonesia kepada dunia. Yang keempat, yang selanjutnya, belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Berkompetensi dalam meraih prestasi. Menggunakan produk buatan dalam negeri, ya, cintailah produk dalam negeri kita. Melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menghormati antar sesama, mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar. Kalian seorang pelajar harus mentaati peraturan, jangan melanggar ya. Selanjutnya, masuk ke pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia kita tidak akan merdeka sampai saat ini. Selanjutnya, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, membangun nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang berikutnya, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Ya, selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan. Nah, kita sudah tinggal menikmati saja nih kemerdekaan. Maksudnya tidak ada penjajahan dan perang-perangan lagi. Nah, kalian harus memiliki perilaku yang mencerminkan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai persatuan dan kesatuan ini memudar atau hilang. Nah, di lingkungan keluarga, kalian harus berperilaku saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa saliras. Nah, kalian harus rukun dan bersatu sama keluarga ya, tidak ada pertengkaran. Selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, sebagai siswa, kalian harus memiliki perilaku mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kalian mengabaikannya persatuan dan kesatuan, yaitu mentaati tata tertib sekolah, menghindari perselisihan dan pertengkaran antar warga sekolah, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar agama. Jika tidak ada persatuan, lingkungan sekolah akan ramai, ribut, dan tidak tertib. Ya, selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan itu di lingkungan masyarakat. Di masyarakatnya ya. Apa perilakunya? Membersihkan lingkungan bersama-sama. Menjenguk salah satu warga yang sakit, yang bersama-sama kita menjenguk rame-rame. Terus
bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, yaitu membuat jadwal scheduling untuk menjaga keamanan kampung kita. Kita lanjutkan ya. Di sini Ibu akan masuk ke pembelajaran kedua, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Ibu membahas tentang macam-macam pola lantai pada tarian, yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Kalian nggak akan bosen ya, pasti ya, kemarin-kemarin Ibu dan Pak Saman sudah menjelaskan macam-macam pola lantai. Ini Ibu akan menjelaskan lagi, mengingatkan lagi pola lantai vertikal atau lurus. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Selanjutnya, pola lantai horizontal. Penari berbaris berbentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Nah, contohnya ini yang kemarin Ibu juga sudah bahas ya. Yang pertama ini garis vertikal, horizontal, diagonal, dan lingkaran atau melengkung. Lanjut. Ibu ambil tarian pola lantai dan gerakan tari merak. Nah, Ibu ambil salah satu contoh tari merak ya di sini. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak tersebut termasuk gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang meniru kegiatan manusia atau hewan yang terpilih atau mempunyai pola-pola gerakan. Gerakan merak tari merak ini biasanya diperagakan secara berkelompok. Ya. Itu perhatikan beberapa gerakan dan pola lantai dalam tari merak berikut. Nah, di sini ya. Pola lantai yang digunakan apa nih? Ya, gerakan yang pertama yaitu tari merak ini pola lantai horizontal yang digunakan. Penari melakukan formasi membentuk garis lurus ke arah samping. Ya, bagus ya, seperti burung merak. Selanjutnya, yang kedua yaitu dia menggunakan pola lantai apa? Ya, apa? Garis lurus atau diagonal, saling berhadapan. Selanjutnya, gerakan yang ketiga yaitu pola garis lurus diagonal saling berlawan arah. Ya, lawan arah ya. Yang ketiga. Ya, kita lanjutkan gerakan keempat, yaitu gerakan menggunakan pola lantai garis melingkar. Penari melakukan gerakan melingkar secara melingkar dengan menghadap ke arah lurus. Nah, jika dipraktekkan mah indah ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Penjelasan Ibu sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga
ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.